Oke, kita balik ke hitam putih dan coba kameranya bisa disorot ke tabung hijau itu nggak ya, ada tulisannya e-waste drop zone. Nah, jadi ini adalah sebuah, saya juga belum ngerti nih e-waste ini maksudnya apa. Kayaknya I-nya apa? Electronic waste, pembuangan sampah elektronik. Tapi yang pasti ini dibuat oleh seorang anak bernama Rafa Jafar. Nah, kita mau tanya apa sebenarnya e-waste ini. Oke, kita undang, ini adalah Rafa Jafar. Rafa atau Jafar? RJ. Manggilnya RJ. Boleh salaman dulu. Iya. Halo RJ, tos deh. Wih, how are you man? Sit down. RJ. I wanna asking you ya. Ini anak pintar mas. Yoi. Jago bahasa Inggris tadi waktu di Kamu belakang jangan aku lagi make up. malu-maluin. Hah? Kamu Jangan jangan malu-maluin, malu-maluin. tenang. Kamu ngomong bahasa Thailand. Oh, silakan. Kamu. Jangan Thailand. Biar dia juga nggak ngerti, jadi kamu nggak malu-maluin gitu loh. Oh iya. English. Inggris, oke. What's that? Hah? 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 Apa? What's that? Oh iya. Ngerti kan? Ngerti. Ayo, men. What's that? That is my Dropbox. Yeah. It's a Dropbox. Aha. So it's like a trash bin for electronic waste. Get it? I don't get it. Okay. What the meaning, Mas? Tempat sampah. Tempat Iya. sampah. Terus? Tempat sampah elektronik. Yes. Jadi itu tempat sampah yang khusus untuk sampah elektronik. Jadi misalnya kalau punya barang elektronik bekas, itu dibuangnya ke situ. Handphone bekas. Iya, handphone bekas, komputer. Bukan komputer, Laptop. yang kecil-kecil yang bisa muat di situ. Mesin cuci, kulkas. Kayak baterai, Oh. remote maybe, and ya, yang kecil-kecil. Jadi basicnya electronic device yang udah rusak gitu. Elektronik device yang udah rusak. Yang udah rusak dibuangnya ke sana gitu. Atau enggak udah nggak dipakai. Udah nggak dipakai. Contohnya contohnya paling banyak adalah baterai bekas ya kali ya. Dan Karena- kabel. Oh, kabel charger tuh ya, kan banyak yang udah rusak buat digulung doang, dibuang ke tempat sampah biasa atau baterai bekas. Nah itu sebenarnya bahaya gitu ya, baterai bekas itu bahaya sekali untuk dibuang sembarangan. Tapi yang biasanya terjadi gitu, beli baterai habis ya kita buang sembarangan. Tapi mungkin butuh pengertian nih RJ, right? RJ, apa bedanya electronic waste dengan sampah-sampah yang lain? Oke, jadi e-waste ini, electronic waste ini adalah sampah elektronik. Dan ini adalah sampah yang berbeda dengan sampah yang lain. Karena sampahnya mengandung racun. Sampahnya mengandung racun. Namanya racun B3. Bahan Racun? berbahaya beracun. Namanya racun apa? B3. B3. Dan itu bisa mengontaminasi lingkungan kita. Misalnya kayak bisa mengontaminasi lingkungan seperti tanaman yang kita makan. Jadi misalnya nanti tanamannya akan mengandung racun. Jadi pas kita makan kita juga kena racunnya. Jadi kayak kita juga ikut terkontaminasi oleh racunnya dari sampah elektronik ini. Oke. Makanya itu saya membuat tempat sampah ini khusus untuk sampah elektronik karena sampah elektronik itu nggak boleh dibuang sembarangan. Karena kalau dibuang sembarangan racunnya akan menyebar. Oke, jadi harus terisolasi intinya. Harus didaur ulang. Oke, dan RJ ini masih SD ya? Aku SMP. Udah kelas SMP? 1. Baru naik. Iya baru naik. Baru naik. Buatnya pada saat SMP. Ini Oh, SMP. gerakannya SMP. Aku nulis bukunya pas SD. SD nulis buku itu. Iya. SD nulis buku itu, bukunya tentang Sampah elektronik juga. sampah elektronik. Iya. Jadi tentang Mulai gerakannya itu pertama dari buat buku ini dulu. mulai gerakannya dari buku itu. Oh, awalnya buku ini dulu, Awalnya waktu buku SD. ini dulu pas SD. Terus kok bisa sampai bikin kayak gini? Katanya kayak apa? Awalnya karena tugas sekolah. Pas SD apa SMP? SD. Jadi pas SD itu kelas 5, aku ada kayak project sekolah gitu untuk naik kelas. Jadi kita suruh bikin laporan yang full English, semuanya bahasa Inggris. Dan di situ isinya itu tentang gimana cara solve masalah sampah elektronik. Gitu. Jadinya kamu bikin ini. Bikin buku dulu. Bikin buku dulu. Iya. Jadi laporan itu Oh, ini full English? Enggak, ini bahasa Indonesia bukunya. Oh, oke. Jadi aku translate
jadi bahasa Indonesia, abis itu ditambah informasi lebih banyak lagi karena waktu itu belum komplit informasinya. Abis itu baru aku jadiin buku dan itu pas aku kelas 6. Dan di buku ini juga udah tertulis ada gerakannya tentang Dropbox itu. Jadi sekarang pas SMP kelas 7 aku mulai gerakan Dropbox-nya. Oke. Ini keren ya, anak SMP ya, anak SD ya, dari SD bikin buku, SMP bikin, jadi bukan hanya dari pemikiran tapi dilaksanakan, dijalankan. Nah, ini buktinya ada Dropbox e-waste ini ya. Nah, isi Dropbox ini ada di mana aja? Sekarang ada 4 lokasi. Pertama ada di SD aku di SD Cikal. Yang kedua ada di SMP Lab School yang di Kebayoran. Habis itu ada di kantor Kowani sama ada di Kanisius. Nah, ini mungkin harus dilihat oleh pemerintah nih, menarik nih kalau pemerintah bisa melihat ya. Kan kalau di luar negeri aja sampah tuh sekarang juga udah, tapi di Indonesia tapi belum benar-benar terjalan lah. Jadi sampah basah, sampah kering itu udah dibedakan, sampah plastik itu dibedakan. Nah, ini sampah elektronik dibedakan juga. Ini harusnya dilihat oleh pemerintah kita nih. Jadi mungkin nanti di jalan-jalan atau di mall-mall mungkin sudah ada e-waste Dropbox itu. Jadi kalau beli baterai, beli apa, kabel bekas dan sebagainya langsung dibuangnya ke sana, nggak dibuang ke sampah sembarangan. Ya, keren kan kalau ada di mana-mana ide Iya, kamu. kalau Wah, misalnya jadi duta apa ya? Duta. Elektronik. Nanti bisa diangkat jadi duta Duta elektronik. elektronik. Oh, duta elektronik kok. Duta sampah. Duta bersih. Duta kebersihan Iya, elektronik. duta kebersihan. Oh, ya. Siapa tahu gitu ya. Ini menarik yang begini-begini. Kenapa nggak begini-begini jadiin duta ya? Aduh, hidup saya. Oke. Nah, ini setelah sampah-sampah ini dikumpulkan. Udah kekumpul, sama RJ dibawa kemana barangnya? Jadi sampah elektronik ini mereka udah didaur ulang. Didaur ulang? Iya. Nah, kan bukan RJ pasti kan? Iya, bukan. Aku itu sekedar pengumpulnya. Pengumpulnya. Pengumpul sampah elektroniknya. Yang daur ulang siapa? Daur ulang namanya Tesam. Mereka perusahaan daur ulang elektronik. Berarti kamu udah kerja sama mereka? Iya, udah kerja sama. Oh ya? Hah. Wih, gimana caranya bisa kerja sama mereka? Iya, jadi kita yang nawarin mereka untuk kerjasama. Abis itu mereka mau untuk kayak kita ngasih sampah elektronik ke mereka, abis itu mereka yang daur ulang gitu. Oke. Jadi proses daur ulangnya itu di sana mereka akan pisah-pisahin partsnya sesuai dengan itu partsnya. Jadi misalnya kaca dengan kaca, aluminium dengan aluminium, plastik dengan plastik, dan habis itu nanti akan dijadiin raw material lagi, akan jadi bahan dasar lagi. Bahan dasar lagi, dan itu nanti akan dikasih ke perusahaan lain yang membutuhkan bahan dasar itu. Oke. Jadi misalnya yang butuh plastik akan dikasih ke perusahaan lain untuk dibuat jadi sesuatu yang baru lagi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah artinya kan mereka mendapatkan sesuatu ya. Mereka bisa jual lagi ke perusahaan kan. Iya. Nah, RJ dapat apa? Jadi kan sampah elektronik ini beda dengan sampah domestik. Kalau domestik itu semua orang udah sadar. Jadi sampai sekarang udah ada yang namanya bank sampah. Dan jadi mereka bisa menghasilkan penghasilan dari situ. Nah, kalau sampah elektronik ini yang sadar baru sedikit, belum ada orang yang kayak tahu sampah elektronik itu apa. Kalau ditanya berbahaya atau enggak, belum ada yang tahu, jarang yang tahu. Jadi maybe gerakan ini tuh baru mulai dari sampah elektronik. Jadi kita belum dapat apa-apa dari gerakan ini. Kita cuman cukup untuk raise awareness orang, untuk menarik kesadaran orang tentang sampah elektronik. Kalau sampah elektronik itu berbahaya dan bisa mengkontaminasi lingkungan dan juga bisa menimbulkan penyakit kepada kita. Tapi kan si perusahaan itu udah bisa ngejual atau belum? Karena masih dikit. Iya, bisa juga sih dijual. Dan iya, raw materialnya akan dibuat jadi sesuatu lagi dan dijual lagi. Nah, kamunya nggak dapat apa-apa? Iya, kan dianya dapat uang tuh. Kan gini kan, you give there to pribadi, ya. Tuh perusahaan kan berarti dijual lagi nih yang dari you punya ini kan. Terus dapat duit kan. Berarti enak dong dianya. Artinya dapat apa? Well, nggak sih, aku nggak dapat apa-apa, tapi kan... Oh, you mesti minta yo money. Kan dia dapat money, bener nggak? Iya nggak? Bener nggak?
Tuh bener tuh, dengerin tuh. Iya nggak sih Mas? Iya sih sebenarnya, makanya mau tanya, RJ nggak dapat apa-apa sama sekali? Enggak. Enggak? Tapi kan Jakarta jadi lebih bersih, jadi bebas sampah elektronik. Mulia banget. Wow. Kamu keren banget. Kamu peduli sama Jakarta. Kamu tuh keren. Keren Mas. Angkat jadi duta Jakarta. Ini baru jadi duta tuh kayak gini-gini, dia peduli gitu. Ntar saya angkat. Angkat jadi duta. Saya angkat jadi, saya mah siapa tuh angkat-angkat orang. Ya, tapi menarik. Mungkin intinya adalah bahwa buat RJ mungkin di usia sekarang yang penting awareness-nya dulu gitu ya, nggak mikirin bisnisnya lah ya, yang penting dia melakukan sesuatu dulu. So basically you want to make everyone aware bahwa electronic devices dan waste itu beda dan harus peduli terhadap hal tersebut gitu ya RJ ya. Yeah. Oke, itu menarik banget. Nah, katanya kamu sendiri sampai sekarang handphone masih pakai handphone iPhone 4. Iya. Padahal bisa beli yang baru tapi nggak mau gitu. Enggak, belum sampai rusak. Belum rusak. Belum sih, udah hampir. Jadi nunggu rusak baru beli yang baru. Iya. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita beli yang baru terus setiap kali ada brand yang baru, berarti kan pembuangannya juga lebih banyak. Jadi mendingan pakai dulu lama baru dibuang sampai rusak biar pembuangannya lebih dikit. Nah, kamu nggak pingin punya yang baru? Sebenarnya sih mau, tapi daripada sampahnya banyak. Kamu mau yang baru nggak? Kan gini Cika, kalau kamu beli yang baru, yang lamanya kan bisa dijual, ada orang lagi yang beli dan bisa pakai. Tapi kan kalau udah rusak yang lamanya itu, Makanya sebelum rusak dijualnya. Janganlah harganya turun. Ini apaan sih kita jualan barang? Bisa setengah udah gitu. tapi kan yang lama udah pasti nanti kalau udah rusak jadi sampah lagi. Heeh. Jadi sama aja. Kalau walaupun dijual ke orang nanti rusak lagi jadi sampah juga. Nah, dipakai RJ emang nggak akan rusak? Belum. Oh, belum rusak. Tapi yang baru lebih bagus loh, lebih canggih. Iya sih. Udah rusakin. Itu sakit, biar ada alasan beli baru ya. Ada mamanya ya. Menarik sih. Di sini ada orang tuanya RJ juga, ada orang tuanya di sini? Ada tapi di situ ya. Oh nggak ada. Oh, nggak ada di tapi sini. orang tuanya ikut mendukung. Gimana? Ya dukung orang tuanya mendukung lah, dia mau beli handphone baru nggak mau kok. Iyalah. Oh iya bener, ini Iya. anak idaman Iya. semua orang Mau tua. beli mainan nggak? Enggak, yang lama belum rusak tuh. Oh iya ya. Iya kan, mainan cuma satu, mobil-mobilan satu kecil, udah itu aja sampai tua. Kenapa masih bisa jalan? Wah enak loh. Punya anak begini luar biasa tuh pasti. Iya. Dukungan orang tua. Baju beli yang baru nggak? Enggak, belum bau gitu kan. Jorok itu mas. Hah? Itu jorok. Oh, jorok, kan bisa dicuci berulang-ulang kali. Belum robek, belum Belum bolong. robek, iya. Dong, kamu baju ganti-ganti. Udah mulai besok nggak usah ganti baju kamu. Ih jangan dong. Emang Mas Dedi bajunya hitam mulu. Dari lahir sampai sekarang hitam mulu. Waktu bayi di bedong pakai kain hitam. Kayak lepet dong juga. Oke. Ya gimana orang tua mendukungnya dengan seperti apa? Well, mama aku kan selalu di samping aku setiap kali kalau maybe gerakan. Waktu itu pas di HPSN Hari Sampah Nasional, aku bawa 2 Dropbox ini ke sana untuk gerakan dan di situ ada komunitas aku semuanya. Ada mamaku juga sama ada teman-teman yang lain. Oh jadi pasti selalu mengikuti anaknya. Oh gitu. Oke, dan masih mendukung ya karena tindakannya positif. Ya, ini adalah contoh anak-anak Indonesia yang punya perilaku positif. Nah itu yang menarik, perilaku positif ya. Ini kan miris kalau kita tadi melihat ada seorang anak kecil membuat novel, sudah lebih dari 25 buku novel dan dikaryakan. Ada seorang anak kecil juga yang bisa punya pikiran untuk membedakan sampah elektronik dengan sampah biasa, lalu buat e-waste gitu. Tapi kita minggu lalu digemparkan dengan seorang anak SMA yang ngerokok di dalam kelas, anak perempuan, dan mengatakan budayakan mata merah. Nah itulah polemik yang terjadi. Tinggal bagaimana Anda memilih mau yang seperti apa gitu. Karena dua-duanya akan keren, dua-duanya keren. Cuman yang satu kayak orang rabies, itu aja bedanya ya. Mata merah, gigi kuning. Iya, mata merah itu bukan mabuk, enggak, rabies maksud dia. Kita lihat nanti. Setelah ini akan ada seorang tunanetra. Nah, ini tunanetra yang punya karya juga karena dia bikin website. Jadi tunanetra ini bisa bikin website untuk para tunanetra. Bingung kan? Nah, tunanetra bikin website buat tunanetra. Saya sendiri nggak ngerti gimana ceritanya.
caranya juga gimana saya nggak ngerti. Tunanetra membuat website untuk tunanetra. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.